Pun yang sama-sama kita cintai orang tua kita, Bunda Haya, Prof. Riyatno, serta Bunda Sari. Tak lupa yang berbahagia, pemangku hajat, manaqib pada malam hari ini, Ibu Haja Rahayu, Wikaningsih, dan seluruh petugas manaqib yang dimulakan Allah. Semoga beliau dan kita selalu ada dalam doa Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karomah barokah Tuhan Syekh. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur melalui wasilah Abah masih dibisakan untuk melaksanakan amalan yang sangat mulia ini, acara manakiban. Semoga selalu dalam doa Abah kita diistiqomahkan, ikut sama Abah, dan diberikan kesabaran selalu untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah pecinta kesucian jiwa. Di antaranya, ikhwan akhwat rahimakumullah, ada tiga konsep yang mana kita sering mendengar di dalam tasawuf ini yang saling berhubungan. Yakni di antaranya ada takholli, tahalli, dan tajalli. Simpelnya, Abah pernah memberikan nasihat ini atau menjelaskan tentang takholli itu artinya di antaranya membersihkan, bersih-bersih diri dari segala lahir batin kita yang kotor. Selanjutnya tahalli yaitu mengisi dengan hal-hal kebaikan melalui sifat yang terpuji dari amaliyah mursyid yang kita laksanakan. Baik dzikir, khotaman, manakiban, dan sholat-sholat sunnah yang diajarkan Tuan Syekh. Yang tiga adalah tajalli, yaitu eh, artinya tersingkap atau tingkatan tertinggi dalam spiritual kita, yakni mengalami penyaksian musyahadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadiran Allah dalam segala hal. Nah, saya teringat juga ini belum lama maklumat Abah atau kita sering membaca yang namanya sekarang tentang apa namanya membaca tentang Pancasila. Nah, membaca Pancasila pada manakib, khususnya setelah tanbih. Mengapa? Di antaranya tadi, Pancasila itu yang pertama adalah berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita itu, ini dari Al-Amin, saya pernah mendengar salah satu khidmah ilmiah beliau, kata beliau dari Abah, ajaran amalan ini untuk hidup berketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya mendengar dari Prof. Al-Amin, Abah pernah mengatakan itu, ajaran amalan ini untuk hidup berketuhanan yang Maha Esa. Apa maksudnya? Di antaranya, kita hidup berketuhanan yang Maha Esa adalah agar kita sadar hidup kita mesti bahwasanya merasakan kehadiran Allah dalam segala hal dan kita hidup tajalli dengan Allah, yaitu sifat-sifat ketuhanan melekat dalam diri kita. Nah, mungkin terlalu tinggi itu. Maka kita merujuk lagi, bisa sifat yang kedua adalah sifat kemuhammadan. Atau sekarang sudah dikasihkan beberapa tahun lalu wirid kemalaikatan. Jadi sifat-sifat terpuji tersebut oleh murid-murid Tuan Syekh mestilah kita harus laksanakan setelah mengamalkan zikir ini. Di antaranya tadi kita mesti hidup berketuhanan. Hanya dengan amalan ini, kata Abah melalui alamin, apa? Dikir, khotaman, manakiban, dan sholat-sholat sunnah. Nah, jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dari Pancasila tersebut. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan manusia yang jahil dan biadab, kata Abah. Untuk hidup berkemanusiaan yang adil dan beradab, maka kita mesti berguru kepada orang yang paling tinggi nilai kemanusiaannya. Nah, Abah Anom itu, kata pengarsa Abah, adalah manusia yang paling tinggi nilai kemanusiaannya. Masya Allah. Maka kita belajar saat ini kepada pengarsa Abah Aos, yang beliau melihat sisi manusia, siapapun yang datang kepadanya, tidak dari sisi yang buruk, tapi melihat dari sisi-sisi kebaikannya. Kalau Abah pernah mengatakan dulu di mana di Jagat Arish itu saya menyimak videonya, kata Abah, kita itu hidup mesti punya saringan, kata Abah. Mata kita punya saringan, telinga kita punya saringan, lisan atau mulut kita punya saringan. Artinya segala sesuatu yang mungkin kita lihat dengan mata
yang kita dengar dengan telinga, atau apapun yang kita lihat dan kita dengar keburukan dari orang lain, kata Abah, maka kita jangan fokus kepada keburukannya. Siapa tahu, kata Abah, kita belum melihat kebaikannya dan kita belum mendengar kebaikan orang tersebut. Artinya segala sesuatu yang kita diperlihatkan oleh Allah, keburukan apapun itu, kita tidak langsung mengejas. Artinya kita lihat coba, barangkali kita belum melihat kebaikan dari orang itu. Artinya kita husnudzon dalam segala hal. Karena memang parameter kesucian jiwa diantaranya adalah prasangka baik. Nah, jadi prasangka baik adalah parameter kesucian jiwa kita. Sejauh mana kita berhusnudzon, prasangka baik terhadap apapun, maka semakin bersih itu menandakan kolbu atau hati kita semakin bersih. Tapi sebaliknya, ketika prasangka kita suudzon terus, jelek terus terhadap apapun, maka itulah ciri amal kita buruk, belum baik. Nah, maka ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, untuk introspeksi diri kita semua, maka sejauh mana amalan ini telah mempengaruhi kehidupan kita, sudahlah tadi. Kita hidup sebelum berketuhanan tadi, sudahkah kita hidup berkemuhammadan atau berkemalaikatan, sifat-sifat malaikat tersebut, yang baik tersebut, sifat-sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW, para wali-wali Allah yang Allah berikan kemuliaan kepada mereka semua, sudahkah melekat dalam diri kita atau belum? Maka itu introspeksi adalah dalam diri kita sendiri, sejauh mana kita mengamalkan amalan ini sudah mengikuti mereka semua. Karena Nabi SAW mengatakan, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintai aku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, maka orang itu akan aku jamin berada dalam surga bersamaku, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita juga ikut, mengaku ikut kepada Tuan Syekh Pangersabah, maka kita mesti dalam keseharian kita selalu belajar ikut, bukan hanya amalia abah, tapi tadi sudah proses tajali menyatukan diri kita dengan keseharian Tuan Syekh, yaitu melalui akhlakul karimah. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan amalan ini juga adalah sofaul qalbi tadi, bersih hati. Nah, tidak akan bisa bersih hati kita kecuali dengan zikir. Karena yang menyampaikan kita kebersihan hati bisa digapai kalau zikirnya sudah istiqomah. Nah, istiqomah zikir juga bukan sembarang zikir, tapi mesti ditalqin. Nah, karena kita semua sudah ditalqin, maka coba rasakan dalam kolbu kita. Masihkah kita menyimpan prasangka buruk, atau masihkah kita menyimpan amarah atau dendam kepada siapapun itu, kepada orang yang mungkin menyakiti kita? Kalau ada, maka laksanakan, perbanyaklah zikir. Masih terus diperbanyak, karena perjalanan kita masih jauh. Tapi kalau sudah kita tidak menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan prasangka buruk kepada siapapun juga, ketahuilah itu ciri tanda hati kita mulai bening, mulai bersih. Maka sesuai sabda Nabi SAW, Inna likulli syai'in siqalah, siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kembali ke tadi tentang Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia kalau dalam tandi kita sering mendengar. Jangankan apa retak, itu kan tidak boleh dalam kita, dalam sama ikhwan itu ada keretakan, tidak boleh. Retak aja tidak boleh, apalagi pecah. Maka kita mesti bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah dalam tali agama Allah, dalam la ilaha illallah. Maka kalau kita menjalankan Pancasila ini, kita hidup berketuhanan, berkemuhammadan, berkemalaikatan. Artinya sifat-sifat ketuhanan telah ada dalam diri kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Sudah melekat dalam diri kita. Akhlak-akhlaknya Nabi SAW, akhlak lisannya Nabi, akhlak perbuatannya Nabi telah melekat dalam diri kita. Maka Pancasila yang sering kita baca di dalam manaqib ini, sudah kita rasakan manfaatnya, mesti kita rasakan. Begitupun yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia.
maka paling tidak kita sesama ikhwan jangan sampai timbul pertentangan, jangan sampai saling suudzon. Kenapa? Karena tadi prasangka buruk kepada murid, maka kita juga telah berprasangka buruk kepada gurunya. Naudzubillah. Kenapa? Karena tidak boleh. Ketika kita mengoreksi murid sama aja mengoreksi gurunya. Artinya tugas kita adalah mengingatkan, saling mengingatkan, mengajak dalam kebaikan. Adapun ketika murid dijerumuskan dalam sebuah dosa atau perlakuan maksiat atau keburukan, maka kita melihat itu sedang diperjalankan oleh gurunya. Tapi kita tidak boleh menjasnya, tidak boleh memvonisnya, tetap kita prasangka baik. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan di sini bisa jadi adalah dalam diri kita. Kenapa? Karena kita di dalam diri manusia ini ada yang namanya hati. Nah, hati itu adalah malikul badan. Hati itu adalah presidennya. Presidennya seluruh anggota tubuh kita. Artinya kalau hatinya baik, maka pasti perilakunya baik. Hatinya baik, maka pasti prasangkanya baik. Hatinya baik, perilakunya baik, perkataannya baik, lisannya baik, penglihatannya baik, mendengarannya baik, jalannya seluruhnya baik. Nah, ketika rakyatnya, yaitu mulut, tangan, kaki, telinga, seluruh anggota tubuh ini dipimpin oleh pemimpin yang baik, yaitu kolbunya telah baik, maka dia rakyatnya akan beralih atau akan selalu menjalankan hal-hal kebaikan. Tapi sebaiknya ketika rakyat dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk, maka mesti keburukannya akan merajalela. Maka kita tidak melihat pemimpin negara dulu, tapi pemimpin yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu kolbu kita. Bagaimana kolbu kita? Sudahkah terkoneksi selalu dengan Allah? Sudahkah merasakan manisnya dibimbing oleh pangersaaba dalam setiap hal kehidupan kita? Maka kalau sudah, bersyukurlah kepada Allah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kalbu kita telah terang dengan cahaya dzikrullah. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita mesti selalu memperhatikan bagaimana kesehatan kondisi batin kita. Kalau dalam keseharian, orang sakit, sakit dohirnya banyak, di mana-mana dokter. Tapi ketika kalbunya sakit, kemana mencari dokternya? Maka seorang Syekh Mursyid adalah at-tabibu ruhani, adalah dokter penyembuh ruh kolbu para murid-muridnya. Kita sedang disembuhkan oleh pangersa Abah. Makanya Abah kan sering mengatakan, kemanapun Abah hadir manakib, niat Abah niat untuk berobat. Niat Abah itu menunjukkan akhlak Abah yang luar biasa. Kalau kita lihat, Abah yang diobati apanya gitu kan? Abah sudah sehat, sudah sempurna, sudah sembuh. Tapi bahasa Abah itu indah. Abah mengobati, niat berobat itu bukan untuk Abah, tapi untuk kita, murid-muridnya, untuk para keluarganya, untuk murid-muridnya, untuk pada pecintanya, kita semua ikhwan yang dimulakan Allah. Jadi Abah niat berobat manakib itu untuk kita semua. Karena Abah mah sudah tidak diobati, sembuh, sudah sehat Abah mah. Karena seorang mursyid kamil mukamil. Nah, beliau bukan hanya telah sempurna, tapi bisa menyempurnakan para murid-muridnya. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang murid yang telah meraga sukma, merasuk Pancasila di dalam dirinya, maka hidupnya pasti adil bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat sekitarnya. Dia tidak berani mengambil hak orang lain. Dia tidak berani tadi mengadu domba, berbicara yang buruk, menjelekan siapapun. Terkunci lisannya dan hatinya untuk berbicara buruk dan prasangka buruk terhadap apapun dan siapapun juga. Yang ada, hatinya selalu dipenuhi dengan cinta. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, manusia siapapun, orang yang ditalkin dikir, hatinya selalu berdetak menyebut nama Allah, maka mustahil hatinya yang ada nama Allah disimpan juga kebencian. Di dalamnya ada permusuhan. Di dalamnya ada keburukan. Mustahil. Karena sudah ada nama Maha yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belum ada,
Berarti yang salah bukan zikirnya, namun diri kita yang belum benar-benar mengamalkannya. Maka Tuhan Syekh sering mengatakan, kita ini belajar Toriko ini bukan hanya diolah raganya, tapi yang diolah adalah nyawa dan rasa kita. Ketiga raga, nyawa, rasa telah diolah, selalu sehat, bukan hanya raganya. Maka nyawa kalau sudah sehat, dia akan mudah melaksanakan kebaikan khususnya amalia mursyid. Begitupun setelah melakukan kebaikan, rasanya kalau sudah senang, duduk dalam acara manaqiban, duduk sohbah baik sugro ataupun kubro, hadir di tempat-tempat kebaikan, rasanya mesti bahagia. Karena telah dibersamakan dengan pemilik kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, kita sering manakiban, kita sering sohbah sama abah, kita sering duduk bersama ikhwan. Maka mudah-mudahan hal-hal kebaikan yang kita duduki tersebut merasuk dalam diri kita sehingga keseharian kita selalu dipenuhi dengan kebaikan. Karena kata pengarsa Abah, kita mengamalkan zikir ini kan seperti menyelam di dalam lautan tanpa tepi. Ketika kita menyelam, jangan hanya menyelam. Ketika dalam lautan itu kita menemukan mutiara-mutiara indah. Dan bawalah ke dasar lautan. Bawalah ke daratan lagi. Mutiara itu tercemir dalam akhlakul karimah. Dalam akhlak lisan, akhlak hati, akhlak tingkah laku. Maka Tuhan Syekh pernah mengatakan, La yasillu makhluk illa khaliq illa bil akhlak. La yasillu akhlak illa bimudawamati dzikrillah. Tidak akan sampai makhluk kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan akhlak yang baik. Dan tidak akan bisa kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik terkecuali dawam istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya kembali lagi kepada istiqomah kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia kecintaan kesucian jiwa ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita semakin hari semakin baik hati kita, semakin baik akhlak kita, semakin indah tutur kata kita, semakin indah akhlakul karimah yang tercermin dalam diri kita karena ikut kepada Guru Agung yang Maha Indah, Tuan Syekh Tamar Sa'baos. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.